keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Bahwa benar saksi Ferdisambo langsung memaksa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Ferdisambo meneriakkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 hingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdisambo mengokang senjata Glock dan maju menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang, yang mana pada saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf juga melihat saksi Ferdisambo ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disebutkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan ahli Aji Fibrianto, ahli poligraf, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776, keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi, dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau poligraf nomor lab 3929-PDF-2022 tanggal 9 September 2022. Bahwa benar tembakan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disebabkan adanya 2 luka tembak vital yang mengakibatkan kematian seketika, yakni luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan, dan luka pada kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Ini disimpulkan dari keterangan ahli Dr. Farah Primadani Kauro, spesialis FM Dr. Forensik, keterangan saksi Ahmad Syarul Ramadan, keterangan saksi Martin Gabe Sahata, keterangan ahli Dr. Ade Firmansyah, dokter spesialis forensik, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik, fotokopi surat keterangan sertifikat jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rasuna Said Sukanto pada tanggal 8 Juli 2002 bermaterai. Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri nomor B001 tanggal 9 Juli 2002 atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Visum Erpertum nomor R/082-SKH/7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 dan surat keterangan ahli nomor 060-SKA/8 Romawi 2022-PP-PDFI bahwa benar saksi Ferdisambo jongkok menembak ke arah tangga beberapa kali dengan senjata yang dengan menggunakan multi method kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ferdisambo dan Putri Chandrawati. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan sebagai keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat 7 indikator dalam keterangannya memenuhi, ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain, dalam hal ini Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Aliran tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli Dokterande Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustafa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti. Kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumbuh pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu.
Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa pada hakikatnya hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan keyakinannya, sebagaimana putusan MA tanggal 17 Maret 1962. Dalam buku pembahasan dan permasalahan KUHAP yang mengatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Alasan yang memperkuat alasan tersebut adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diterangkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai satu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun saling bersesuaian. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan ahli mengenai adanya kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain maupun keterangan saksi, sehingga keterangan ahli mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 188 KUHAP. Dakwaan primer melanggar (340) KUHP, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk keterangan saksi dalam berkas kami tidak perlu bacakan, namun langsung ke analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. Alat bukti keterangan saksi yang telah: 1 yaitu Maharesa, 2 Vera Marita Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Devianita Huta Barat, Roslin Emika Simanjuntak, 7 Sangga Parulian Sianturi, Rohani Simanjuntak, Juni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadiek, Indrawanto Pasaribu, Susi Daden Witaful Haq, Prayugi Itara Wikaton, Farhan Sabila, Marjuki, Damianus Loba Koban, Diryanto alias Kodir, Abdul Somad, Alfonsius 2 Roreng, Azan Romer, Nevi Alfilia Isbah Aska Tilawah, Ahmad Sarul Ramadan, Victor Kamang, Bimantara Jaya Diputro, Anita Amelia, Dwi Agustin, Raditya Adiasa, Ridwan R. Soplanit, Sartini, 30 Martin Gabi Sahata, 31 Riva Usal Samuel, Renhat Regens, Arsad Daifa Gunawan, Danu Fajar Subekti, Teddy Rohendi, Sulat Abo, Endra Budi Argana, Susanto Haris, Ligom Siahan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Beihuni, Audi Pratowo, Sopan Utomo, Panji Zulfikar, Rikat Elisir Bediang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Beni Ali, Versi Sambo, Putri Chandrawati, Sirajul Umam, Irwan Robit,
Sugeng Butut Wicaksono Novianto Rifai Projiah alias Jiah, bahwa saksi nomor 1 hingga nomor 53 tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas, tanpa paksaan ataupun menjerat, dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, dan saling melengkapi sedemikian rupa yang membenarkan adanya suatu peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 dan 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166 dan pasal 185 ayat 1, 4 dan 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Bahwa seluruh saksi dalam perkara tindak pidana ini, kecuali mereka yang merupakan saksi sekaligus menjadi terdakwa dalam yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, yakni saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, maupun saksi Ricky Rizal Wibowo adalah saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, maupun mengalami sendiri mengenai suatu tindak pidana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan rencana terlebih dahulu. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUU Romawi 8 garing 2010 tanggal 08 Februari 2011 telah menjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP huruf A KUHP, yakni pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Bahwa saksi dalam persidangan ini, sebagaimana saksi nomor 29 hingga 43, mulanya hanya mengetahui adanya tindak pidana yang mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Ferdi Sambo, bahwa telah terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang terungkap pada kemudian merupakan skenario yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sulap Abu, saksi Beni Ali, dan saksi Rifausal Samuel menunjukkan adanya suatu skenario yang disusun sebelumnya mengenai posisi terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, maupun keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menunjukkan adanya permasalahan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan para ajudan maupun ART dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi, dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dengan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya dalam penyidikan, namun tidak dapat hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Namun ketentuan ini tidak boleh dimaknai secara mutlak, melainkan harus memandang aturan tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis, yakni dalam hal ini menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 162 KUHP mengatur mengenai saksi yang sudah pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan namun tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan.
Pasal 162 ayat 1 KUHP mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian berhalangan hadir karena alasan meninggal dunia, tempat kediaman yang jauh, ataupun berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan dianggap telah dibacakan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan di dalam persidangan. Keterangan saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang juga telah dibacakan tanggal pengambilan sumpahnya beserta poin penting dalam berita acara pemeriksaan di persidangan, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan,
Terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000